Okay, good morning. Welcome to Bible Culture Study. Ini seperti program saat teduh, di mana biasanya saya kalau saat teduh menuliskan dalam sebuah tulisan, tapi untuk kali ini akan membuat dalam bentuk video. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pernikahan Kristen. Ada pertanyaan yang beberapa waktu lalu kita bahas dalam sebuah workshop dan juga dalam sebuah sesi diskusi ya, baik itu dalam sebuah gereja maupun dalam sebuah komunitas youth. Pertanyaannya begini, apakah jika suami istri itu setiap hari sering bertengkar, sudah tidak cocok, apakah sebenarnya sang suami sedang menikahi wanita yang salah, atau si laki-laki menikahi wanita yang salah? Ini mungkin banyak sudah dialami oleh orang Kristen, di mana seorang laki-laki bertengkar terus dengan istrinya, sehingga ada sebuah pemikiran atau sebuah perasaan bahwa sepertinya saya salah dalam memilih pasangan atau istri. Mungkin banyak juga wanita di luar sana yang juga mengalami perasaan ini. Kayaknya saya salah pilih deh, ya. Karena ekspektasi saya tidak sesuai dengan realita yang saya harapkan, dan sepertinya ini bukan jodoh dari Tuhan. Ini bukan pasangan yang Tuhan janjikan. Nah, apakah betul demikian? Ada namanya salah jodoh. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, sepertinya tidak ada yang namanya salah jodoh. Kalau kita lihat dalam Kejadian misalnya, Tuhan memberikan Hawa kepada Adam. Pertanyaannya adalah, apakah Hawa itu pemberian dari Tuhan? Yes, jelas itu pemberian dari Tuhan. Itu direncanakan oleh Tuhan. Jelas Tuhan yang memilih Hawa dan menjadikan Hawa sebagai istrinya Adam. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanannya, Hawa melakukan kesalahan, Adam melakukan kesalahan, lalu ada konflik. Pertanyaannya, kalau Hawa itu berasal dari Tuhan, apakah sekarang Tuhan salah dalam memberikan jodoh kepada Adam? Lalu kemudian ada nanti teologi yang terbangun dari kisah ini bahwa seolah-olah ada yang namanya salah jodoh. Nah, jadi kalau kita lihat, jelas tidak ada yang namanya salah jodoh, karena Hawa merupakan pemberian dari Tuhan dan tidak mungkin Tuhan salah, kan begitu. Lalu kalau ternyata dalam prosesnya ada konflik, ada dosa, ada kejatuhan, lalu lantas bagaimana? Nah, yang ada adalah bukan salah jodoh, tapi salah menjalani perjodohan. Siapa yang salah? Hawa salah, Adam salah. Kedua-duanya melakukan kesalahan. Jadi suami dalam kehidupan sehari-hari bisa melakukan kesalahan sehingga terjadi konflik, terjadi pertengkaran, terjadi kemarahan, dan seterusnya. Berarti kita harus kembali ke pertanyaan dan teologi dasar yang pertama tadi, bahwa kalau kita menikah itu adalah pasangan yang berasal dari Tuhan dan tidak mungkin ada kesalahan di sana. Yang ada adalah salah dalam menjalani perjodohan atau salah dalam menjalani pernikahan. Oke, berarti sekarang kita menemukan sebuah prinsip bahwa siapapun pasangan kita, apapun kondisinya, itu pasti berasal dari Tuhan. Yang sekarang menjadi koreksi adalah diri kita. Jadi yang pertama, tidak ada salah jodoh. Yang ada adalah salah menjalani perjodohan. Yang kedua, yang terjadi adalah bahwa ketika suami dan istri memiliki konflik atau pertengkaran tiap hari, mungkin itu terjadi karena yang kedua, salah dalam memahami pasangan atau salah memahami jodoh. Setiap kita punya namanya bahasa cinta. Ada wanita yang bahasa cintanya adalah disentuh. Ada wanita yang bahasa cintanya adalah diperhatikan. Ada wanita yang bahasa cintanya adalah diberi hadiah. Ada wanita yang bahasa cintanya adalah diberikan perhatian atau hadiah. Atau ada wanita yang bahasa cintanya adalah misalnya waktu. Nah,
Jika laki-laki tidak bisa memahami bahasa cinta pasangannya, maka bisa dipastikan setiap hari mungkin akan terjadi pertengkaran. Kenapa? Karena salah memahami. Suami juga demikian, laki-laki juga demikian. Bahasa cinta laki-laki itu pasti berbeda-beda. Sehingga seorang wanita tidak bisa menyamakan bahasa cinta laki-laki laki-laki yang lain atau suami temannya, lalu dipaksakan itu dengan suaminya. Kenapa? Karena bahasa cinta suaminya dengan bahasa cinta laki-laki lain atau suami temannya tidak sama atau berbeda. Itu sebabnya tidak ada namanya salah jodoh. Yang pertama, salah menjalani perjodohan. Yang kedua, salah memahami jodoh. Karena itu kita masuk ke prinsip yang ketiga. Ada namanya prinsip dalam pernikahan itu proses. Proses saling mengenal. Nah, dalam proses saling mengenal inilah suami diberikan waktu, diberikan ruang, diberikan momen-momen untuk mengidentifikasi kira-kira istri saya ini kira-kira makhluk seperti apa, atau bahasa cintanya seperti apa. Nah, dan dalam proses ini yang ada adalah saling. Saling itu artinya laki-laki harus berusaha memahami perempuan, tapi perempuan juga harus memahami laki-laki. Nah, kebanyakan atau banyak kasus dalam sebuah pernikahan yang terjadi adalah hanya sang wanita yang memahami pria, atau sebaliknya hanya pria yang memahami wanita. Ini pasti tidak akan berhasil. Saya kasih contoh. Saya misalnya saya belajar dulu waktu saya baru pertama kali beli HP ini, saya belajar untuk memahami dia, untuk mempelajari dia. Tombolnya apa saja, fungsinya apa saja, lalu layarnya apa saja. Oke? Tapi yang terjadi adalah bahwa hanya saya yang memahami HP ini. Kalau dia habis baterai, saya bisa paham, lalu saya charger atau saya cas sehingga pulih kembali, bisa difungsikan kembali. Tapi kalau saya yang lapar, HP saya tidak pernah bisa memahami saya. Kenapa? Ini namanya bukan saling, karena ini benda mati. Hanya saya yang menguasai dia, hanya saya yang mempelajari dia. Tapi dalam pernikahan ini tidak boleh terjadi. Kalau yang contoh ini yang terjadi, maka yang terjadi adalah kalau misalnya sang wanita yang hanya berusaha memahami pria, mungkin 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, dia bisa kuat. Tapi mungkin 2 tahun, dia sudah capek, dia sudah jenuh, dia lelah. Karena hanya dia yang berusaha memahami suami. Nah, dalam banyak kasus, itu yang membuat seorang istri mungkin tidak berani dalam mengungkapkan hatinya, kesakitannya, luka-luka batinnya. Tapi mungkin tahun keempat, tahun kelima, diam-diam dia lari dari rumah dan menceraikan suaminya. Kenapa? Kelelahan, karena dia merasa hanya dia yang berusaha memahami bahasa cinta suaminya. Nah, dalam proses perlu ada saling. Saya percaya bahwa orang Kristen mempercayai bahwa ketika Tuhan mempersatukan, berarti itulah yang terbaik dari Tuhan. Jadi teman-temanku di luar sana, anak-anak muda yang baru menikah, mungkin saat ini ada konflik, ada ketidakcocokan. Ingat, Anda tidak sedang salah jodoh. Yang ada adalah mungkin salah dalam menjalani perjodohan. Yang kedua, yang mungkin terjadi adalah salah dalam memahami jodoh. Yang ketiga, itu adalah proses dan perlu adanya saling. Demikian saat teduh dari Bible Culture Devotion. Tuhan Yesus memberkati kita.